Indonesia udah merdeka. Kapan nih kamu merdeka finansial? Di konten ini saya akan bahas strategi untuk bisa merdeka finansial. Halo, Arya di sini, ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang strategi untuk merdeka finansial. Merdeka finansial, sebuah impian dari banyak orang. Ketika kamu sudah merdeka secara finansial, kamu nggak perlu lagi mikirin cicilan. Mau beli sesuatu nggak pusing lihat harganya. Terus kamu juga bisa melakukan pekerjaan yang kamu sukai tanpa harus mikirin bayarannya. Sayangnya, banyak orang itu sulit dalam mencapai kondisi merdeka finansial. Umumnya dikarenakan literasi finansial yang rendah. Karena di sekolah tuh nggak diajarin soal ini. Tapi tenang aja, saya akan kasih strategi atau caranya supaya kamu tuh bisa merdeka finansial. Yang pertama adalah cek kondisi keuangan kamu. Hal yang pertama kali harus kamu lakukan adalah memeriksa kondisi keuangan kamu terlebih dahulu. Periksa apa aset kamu dan juga catat yang jadi kewajiban kamu seperti untuk sandang, pangan, papan, listrik, atau internet mungkin. Periksa juga pengeluaran kamu, apa aja yang memang bisa kamu kurangin. Contohnya, kamu bisa kurangin pengeluaran tersier kayak nongkrong-nongkrong di coffee shop misalnya. Yang kedua adalah kamu harus buat rencana keuangan. Setelah kamu mengetahui kondisi keuangan kamu, barulah kamu bisa membuat rencana keuangan. Tentukan prioritas keuangan kamu. Pisahkan pengeluaran kamu menjadi kebutuhan dan keinginan. Karena banyak sekali orang yang memang tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Atau sebenarnya bukan nggak mampu, tapi mereka nggak mampu menahan diri terhadap godaan keinginan. Apalagi godaan untuk FOMO dan pamer. Mengutip kata dari Zep Finance, biaya hidup itu murah, yang mahal adalah biaya pamer. Lalu langkah ketiga adalah kamu harus fokus melunasi hutang konsumtif dulu. Dari hasil pemeriksaan kondisi keuangan yang telah kamu lakukan, kamu juga bisa melihat hutang-hutang yang kamu punya. Pisahkan antara hutang kebutuhan dan hutang konsumtif. Perbedaan dari hutang kebutuhan dan konsumtif adalah pada tujuan dari kamu berhutang. Contohnya, hutang kebutuhan misalnya cicilan KPR untuk rumah pertama kamu. Sedangkan hutang konsumtif misalnya cicilan ponsel flagship yang nggak terlalu kamu perlukan. Lalu langkah keempat adalah kamu wajib punya dana darurat. Dana darurat itu merupakan hal yang penting karena kamu nggak tahu nih musibah apa sih yang akan menimpa kamu. Kalau tiba-tiba kamu atau keluarga kamu mendapatkan musibah, jika kamu tidak memiliki dana darurat atau batas peminjaman uang kamu sudah maksimal, kamu harus membayar pakai apa? Milikilah dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Simpan dana darurat pada instrumen yang sangat liquid, seperti tabungan atau emas digital. Langkah kelima adalah kamu harus punya asuransi. Asuransi itu sangat penting, terutama asuransi kesehatan, karena dengan asuransi, kamu tuh bisa mengcover biaya-biaya yang harus kamu keluarkan untuk kesehatan. Sudah banyak cerita-cerita tentang orang yang tadinya kaya berubah menjadi miskin hanya karena sakit parah. Nah, disinilah pentingnya asuransi, terutama asuransi kesehatan. Milikilah minimal asuransi BPJS Kesehatan. Kalau memang memiliki uang lebih, ya kamu bisa nambahin tuh dengan asuransi kesehatan lainnya. Lalu yang keenam adalah siapkan dulu dana masa depan. Siapkan dana masa depan agar kamu bisa merdeka finansial. Pelajari tentang investasi agar nantinya investasi kamu yang akan membayari pengeluaran kamu di masa depan. Sehingga kamu bisa benar-benar merdeka finansial. Jangan lupa, kamu juga perlu untuk memiliki alokasi dana untuk pendidikan anak. Kamu bisa menaruh investasi kamu di reksadana pasar uang
atau pendapatan tetap. Mungkin ada yang bertanya mengenai asuransi pendidikan. Jujur aja, kalau saya harus pilih, saya akan memilih investasi dibandingkan dengan asuransi pendidikan. Karena dengan saya investasi secara mandiri, saya dapat lebih mengontrol kemana uang saya akan diinvestasikan. Merdeka finansial itu sangat menyenangkan jika kamu bisa berhasil mencapainya. Setidaknya satu masalah hidup kamu itu udah hilang, yaitu masalah finansial tentunya. Untuk bisa mencapainya, kamu tuh perlu strategi. Dan sebisa mungkin kamu juga sudah memulai memilih investasi pada instrumen yang mendatangkan passive income. Seperti misalnya deposito, obligasi, peer-to-peer lending, saham bagus yang rutin memberikan dividen, serta equity crowdfunding. Oke, sampai di sini pembahasan tentang strategi untuk merdeka finansial. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.